Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel BKC. Selamat tahun baru untuk teman-teman semua, dan selamat datang untuk teman-teman yang baru subscribe di channel BKC ini. Jadi memang di channel ini kita sering unboxing untuk ikan-ikan yang ready di akuarium air laut, dan kami menyediakan ikan-ikan ataupun biota air laut untuk teman-teman pencinta air laut. Dan mohon maaf untuk kemarin ini sebelum tahun baru sebenarnya ada ikan yang masuk, tapi gue nggak sempet unboxing dikarenakan kondisi saraf kejepit gue kambuh, jadi gue nggak sempet untuk upload ke teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau lihat selalu up to date stok kita apa aja sih yang ready, itu ada di Instagram kita, silahkan di follow. Jadi teman-teman bisa selalu update item apa aja sih yang teman-teman bisa beli di BKC ini. Dan di sini mumpung kondisinya lagi terang banget ya, ini agak jarang nih di musim hujan kayak begini dapat cahaya matahari. Itu biasanya siangnya terang banget, malamnya sore tuh udah mendung dan hujan gede. Dan ini mumpung lagi terang, gue bisa ngeliatin kondisi koral yang di saat kena matahari, nggak langsung sih karena di atasnya ini ada ada penghalang, tapi cahaya tetap masuk. Dan alhamdulillah memang kondisi koralnya tetap kondisinya baik ya teman-teman. Nah, ini kondisi di saat siang ya. Jadi kalau teman-teman yang datang siang itu biasanya ke BKC ini melihat koral-koral itu lagi mengembang dengan sangat bagus ya, ataupun maksimal lah. Itu bisa digantikan kalau teman-teman pakai lampu yang cukup, koral pun akan kembang dengan maksimal. Nah, tapi kalau teman-teman pakainya kurang, cahayanya kurang, koral pun untuk mengembang dengan maksimalnya pun jadi tidak baik ya, tidak maksimal lah gitu. Ini contoh-contohnya. Nah, ini kayak ini ada donat merah, ini donat yang warna orange, jadi dia memang mekarnya jadi besar sekali ya. Nah, ini warna hijau. Nah, ini kayak karang anemon, mekar. Habis itu ini otak sampai beleber ya teman-teman. Tuh, ini juga beleber. Nah, ini kan cengkeh ini tuh sampai mekarnya betul-betul keluar ya. Di warnanya cengkeh pun warna-warni, ada yang orange, ada yang hijau, ada yang SP. Ini kayak batu hiu, ini juga mekar maksimal. Ini kuku, jenis SPS yang membutuhkan cahaya yang sangat besar. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, bulu-bulunya keluar. Bulu-bulu dari si SPS ini sampai keluar-keluar. Ini juga teman-teman bisa lihat bulunya sampai mekar banget. Kita punya Chino yang gold. Nah, ini jamur mangkok bisa sampai sejumbo ini teman-teman. Jadi gak kalah sama tanaman-tanaman. Koral-koral ini juga sangat indah untuk dilihat teman-teman. Ini ada batu hiu yang warnanya ungu merah ya, kita bisa lihat. Nah, jadi teman-teman balik lagi, kalau teman-teman pengen punya main akuarium laut dan berbasis pengen main koral, gue nggak bosan-bosannya untuk ingetin teman-teman, siapkanlah peralatan yang proper dulu, yang siap, yang betul-betul bisa akan maksimal, dan jadi biota-biota laut teman-teman pun sehat, jadi bisa mekar maksimal, dan teman-teman pun bisa menikmati dengan lebih enak ya, dengan lebih baik jadinya. Kalau misalnya alat lampunya itu belum terlalu bagus, jatuhnya nanti nggak maksimal, ujung-ujungnya mati, jadi teman-teman kecewa sendiri nantinya. Nah, untuk yang pertama ini ada beberapa ikan-ikan kecil ya teman-teman. Untuk yang pertama ini ada ikan balong, ini sama kayak ikan nemo ya teman-teman, main di anemon. Tapi jeleknya ini tingkat agresifnya ikan balong itu sangat tinggi. Jadi biasanya di satu akuarium itu cuma satu, dan dia akan bahasa kasarnya teritorial sama anemonnya itu, rumahnya dia tuh tinggi banget dan jadi galak. Nah, ini juga hampir sama nih ikan tompel, ini juga termasuk
jenis Nemo, sejenis Nemo yang galak juga teman-teman. Kalau saya bisa digabungin sama ikan-ikan yang galak. Nah ini ikan keling tanduk. Nah ini biasanya bagusnya itu ada dua ya, ada dua ikan keling tanduk. Jadi biasanya mereka suka akan nari tuh, berenang kayak bikin bundaran-bundaran, jadi kelihatan lebih bagus. Nah ini ada Angel BK. Ini termasuk Dwarf Angel. Nah kalau teman-teman yang nanya apakah Angel BK reef safe, ada beberapa yang sampai reef safe ya, jadi memang nggak jahil sama koral lain. Tapi ada beberapa juga yang jahil tuh, kayak donat, sinarina yang berdaging lah. Nah ini ada Angel Abu Doreng. Ini datang pertama nih agak-agak teler-teler ya, tapi alhamdulillah sih cuman dari 3 ya, hanya 1 yang nggak selamat tuh, tapi yang lainnya alhamdulillah mana-mana aja. Ini termasuk Angel, Dwarf Angel juga. Dan ini ada ikan Mandarin B. Nah ada yang bilang juga nih katanya Mandarin B ini yang makan flatworm ya, jadi termasuk pemakan hama juga. Jadi sangat bagus buat teman-teman yang miara koral. Jadi karena dia juga akan menjadi untuk makanin hamanya. Nah ini ada Mandarin asli. Kalau Mandarin asli ini sih enggak ya, saya belum pernah dengar apakah dia berfungsi untuk makanin flatworms atau enggak, saya nggak tahu. Tapi yang udah pasti dia makannya kokopit. Bukan kokopit, sorry, kopepot. Kopepot. Ini saya lagi asik main tanaman, jadi agak ketukar-tukar juga. Nah jadi untuk Mandarin ini kalau teman-teman mau miara, baiknya yang punya koral dan akuarium itu udah mature. Kenapa? Karena di saat udah mature itu ada kopepot itu akan tumbuh secara alami dan itu akan menjadi makanannya untuk si Mandarin. Nah ini ada kepe bulan menangis, ini termasuk kepe. Jadi kalau untuk jenis-jenis kepe, kecuali kepe monyong ya, atau kepe BH, saya tidak menyarankan ada koral karena mereka ini agak sama koral itu betul-betul dijailin bisa dihabisin sampai mati. Jadi buat apa teman-teman beli kalau ujungnya koral pada mati semua. Nah ini ada ikan brown kelly. Nah brown kelly ini termasuk jenis kerapu tapi tidak seagresif kerapu yang lain kayak bebek atau kelapu biru, kerapu merah. Mereka lebih kalem. Dan tapi kalau ditanya makannya, memang makannya itu rebon bisa kita kasih atau ikan cere yang kecil itu mau dia makan sama dia. Tapi tingkat kesulitannya itu memang lebih berat dibanding nih kayak satu lagi ini ada kerapu bebek ya. Kerapu bebek ini bisa gede juga. Ini yang bisa pernah kita makan nih, rasanya enak. Di satu udah gede harganya mahal untuk dimakan, dikonsumsi. Tapi pemain predator ikan air laut itu biasa suka ngumpulin ikan-ikan kerapu. Ini termasuk kerapu yang dicari sama kolektor ataupun penghobi ikan hias predator air laut. Nah ini ada panter Ambon. Nah ini termasuk panter, jadi predator ya teman-teman. Jadi kalau punya udang yang kecil-kecil banget itu bisa dimakan sama dia, ataupun ikan yang kecil banget juga. Tapi untuk sekecil ini sih masih lebih aman ya, kayak Nemo nggak diisengin apa. Tapi saya punya panter merah yang udah besar, nah itu makan itu. Jadi nggak bisa digabung. Tapi itu untuk panter itu udah sold out ya teman-teman. Jadi memang ini orderan unboxingnya udah awal tahun baru. Nah ini saya baru upload. Nah ini ada Rainbow Luzon atau Rainbow Bicolor ya kalau nggak salah, termasuk Antias. Ini yang sering orang suka ketukar, disangkanya itu dia ikan jenis predator ataupun galak yang makan ikan jenis Antias. Nah ini sama seperti ini Rainbow Gadis. Jenis Antias ataupun Rainbow itu tidak agresif, mereka reef safe dan mereka juga ikan yang damai. Jadi dan malah mereka berkoloni. Jadi itu banyak yang dicari, orang beli biasanya nggak mau satu, tapi ada beberapa lah. Nah ini ada jabing kuning. Ini jabing, salah satu jabing yang orang cari banget karena dia mempunyai warna kuning yang nyala ya di saat mereka udah tenang, dan mereka juga menjadi cleaning crew. Tapi kalau untuk yang rajin banget makan lumut itu glodok ya teman-teman. Ini ada Nemo 2. Nah ini juga Nemo ini udah laku ya.
Yang ini Nemo ini lagi agak susah karena memang gelombang di lautnya tuh lagi tinggi banget, jadi nelayan banyak yang tidak kerja, teman-teman. Ini memang lagi agak susah. Nah ini ada naso biasa. Ini juga bisa gede. Nah jenis botana ini, naso ini termasuk botana ya. Ini reef safe, saya rekomendasiin kalau teman-teman lagi pengen beli gitu ya untuk akuarium teman-teman. Saya saranin ikan botana juga salah satunya. Nah ini ada keling millennium. Nah keling ini sebenarnya sangat bagus sekali warnanya. Jadi di sirip atasnya tuh warna hijau nyala, bawahnya tuh warna orange ke pink. Jadi sangat bagus ya teman-teman. Dan ikan ini juga salah satu yang reef safe. Dia juga damai, nggak gangguin ikan-ikan lain. Jadi saya rekomendasi. Nah ini hijaunya hijau hologram ya, kayak stabilo. Jadi sangat bagus sekali. Untuk penggemar kakao sih biasanya udah ngerti lah ya untuk kakao ini. Mereka salah satu itu yang mereka kumpulin, kakao millennium. Ini ada ikan-ikan dokter, ada banyak teman-teman masuk. Ikan dokter ini termasuk yang penting ya, sama kayak udang pelet. Karena mereka akan membersihkan parasit yang ada di akuarium ikan teman-teman. Di insang ataupun di sisik, itu mereka duluan yang bersih-bersihin tuh. Jadi biasanya sih orang pasti punya itu ya. Nah ini ada dokter juga, dokter kuning, dokter asli. Bedanya tuh di warna. Berikutnya ada ikan ini rainbow kuning. Ini termasuk antias juga, sama seperti tadi gadis. Jadi dia itu reef safe dan berkoloni dan tidak jahil sama ikan lain. Nah, ini juga gadis, hampir sama ya. Jadi warnanya tuh bentuknya mirip-mirip lah, agak mirip kayak kerapu malah. Tapi warnanya tuh warna-warni, jadi bagus teman-teman. Nah, ini ada keranjang Bali. Nah, ini bedanya ya, kalau keranjang Bali itu tidak ada batiknya, teman-teman. Nah, ini yang jenis botana yang saya saranin teman-teman punya untuk kalau teman-teman punya akuarium air laut, punya koral. Karena mereka yang rajin juga, salah satu kayak jabing lah, sampai kayak jadi jabing glodok tuh. Mereka sering banget bersih-bersihin lumut-lumut, karena di tempat koral saya juga saya taruhnya dia. Si keranjang padang ya saya taruhnya, karena hampir sama keranjang padang, burung laut, keranjang Bali, botana coklat itu rajin banget buat bersihin lumut. Nah ini ada angel doring juvenile, ini masih kecil jadi warnanya masih orange nyala ya. Nanti kalau udah gede mereka akan bermutasi. Nah untuk berikutnya nih ada gelembungnya. Memang kalau kita lagi aklimasi gini gelembungnya harus power kuat ya. Karena mereka ini kan masih teler, mereka butuh oksigen itu udah seharian. Jadi saya kasih selalu oksigen yang gede supaya ikan-ikan ini segar lagi. Nah ini ada bluestone asli. Nah ini yang akan berubah menjadi Batman teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau nyari bluestone itu ada banyak ya. Ada asli akan menjadi Batman, bluestone koran akan menjadi angel koran, bluestone Napoleon akan jadi Napoleon. Nah ini bluestone koran teman-teman. Nah gimana sih bedainnya? Memang mirip ya, tapi beda ini itu di motif garisnya. Jadi kalau teman-teman yang udah pro sih biasanya udah hafal ya, udah tahu lah. Yang kadang-kadang suka ketukar tuh bluestone Napoleon, bluestone Piyama. Kalau koran itu biasanya di garis buntutnya yang agak beda. Nah, ini ada angel melati, ini agak jarang nih masuk size agak kecil, biasanya agak gede-gede masuk. Ini termasuk angel juga teman-teman. Tapi ini angel yang pemalu ya. Mereka beda sama Napoleon dan Batman yang berani gitu. Kalau angel melati ini lebih kalem dia. Jadi kadang-kadang makannya pun tingkat peliharaannya tuh agak lebih susah. Jadi karena gampang stres. Nah ini ada swallow zebra. Nah ini angel yang reef safe. Jadi kalau teman-teman pengen punya angel di akuarium koral, saya nyaranin nih angel swallow ya. Ada swallow zebra, swallow kuning. Itu ada banyak tuh jenis-jenis swallow teman-teman. Dan untuk yang berikutnya di sini ada yang warna kuning banget, ini namanya cicit. Nah cicit ini juga ada banyak banget jenisnya. Nah ini beda ya teman-teman tuh, tadi cicit yang kuningnya nyala banget. Nah ini masih stres, jadi warnanya tuh kayak army. Tapi nanti kalau akuarium teman-teman
benar, maksudnya kondisinya air bagus, dia tidak stres, tidak dibully, itu warnanya akan kuning seperti ini. Dan banyak suka teman-teman yang punya akuarium agak besar, mereka beli cicit itu nggak satu ya, karena mereka suka berkoloni juga, jadi warnanya tuh karena cerah banget. Kalau udah settle ataupun udah nyaman, mereka akan nyala terang ya, kuningnya. Jadi bagus dan harganya pun masih ekonomis ya untuk di teman-teman beli gitu. Nah, ini ada keling asli. Nah, untuk teman-teman yang baru nonton ini masih belajar ikan air laut, jadi keling asli ini waktu kecilnya itu keling merah, teman-teman. Jadi saat udah besar mereka akan berubah menjadi keling asli. Ya, itu unik, salah satu keunikan dari air laut. Di saat kecil dan besar itu mereka akan bermutasi, bisa sangat beda ya, bisa berubah sekali warnanya. Nah, di sini ada botana kacamata. Ini hanya ada satu piece. Seingat saya sih sudah laku ya di orderan kemarin, karena hanya ada masuk satu piece untuk botana kacamata ini. Nah, ini yang suka agak mirip sama si Japon ya, beda-beda tipis lah. Tapi kalau dari akuarium tuh terlihat di buntut terakhirnya biasanya orange banget kalau Japon, makanya harganya pun beda. Nah, ini ada jenis-jenis kepe gajah. Ini kepe yang cepat untuk bisa makan pelet ya biasanya teman-teman. Nah, biasanya kalau teman-teman yang pengen miara kepe karena ikan laut itu identik mirip sama ikan jenis-jenis kepe ya. Nah, itu bagusnya saya saranin mainnya FO. FO tuh fish only, tidak main koral. Nah, ini agak susah ditangkap, ini botana kasur. Ini hanya masuk satu piece. Nah, botana kasur ini kalau di luar tuh dibilangnya di luar tuh ada jenisnya lagi namanya sohal. Harganya berkali-kali lipat pastinya. Karena ini lokalnya, tapi orang luar itu sangat suka ini karena dibilangnya clown tank. Karena warnanya itu bagus ya, teman-teman, kalau udah kena lampu, tapi memang tingkat perawatannya lebih susah. Nah, di sini ada botana lagi, botana model, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau tahu, botana itu ada banyak jenisnya. Dan saya saranin kalau miara teman-teman, miara botana udah punya di akuarium teman-teman, pengen nambah ikan botana lagi, siapkan kotak karantina ya, teman-teman, karena mereka ini teritorialnya tinggi dan tingkat agresifnya tinggi. Dan untuk berikutnya ini ada kelomang kaki biru. Ini pemakan detritus, hama-hama juga salah satu yang penting, dan dia tidak butuh udara untuk keluar dari akuariumnya. Jadi di dalam full air mereka akan hidup. Jadi jangan khawatir. Dan ini salah satu yang teman-teman punya koral itu biasanya punya, karena mereka cleaning crew juga dan pemakan hama juga, teman-teman. Mungkin ini aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat teman-teman udah subscribe, like, dan komen. Mudah-mudahan channel ini semakin berkembang dan semakin besar lagi, dan bisa berbagi edukasi sama teman-teman yang baru mau miara air laut, ataupun di komen ini juga bisa sharing ilmu untuk teman-teman yang udah senior juga ya. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman.